manfaatnya untuk terutama kaum pemuda. Iya. Boleh nggak sholat tahajud nggak pakai tidur? Boleh. Tapi lebih tinggi amalnya kalau tidur dulu. Sama nggak nilai sedekah orang kaya dengan orang miskin? Makanya kan diajarkan Nabi itu bersedekahlah kamu itu kepada keluarga terdekat dulu. Mungkin bisa kita berbicara ke manfaat dari sedekah. Manfaat dari sedekah itu apa? Bagaimana cara bersedekah yang baik? Itu boleh juga. Ya kalau bagi orang suka sedekah mesti paham, jangan sampai sedekahnya mubazir. Ada kan orang sedekah mubazir dapat amal enggak, dapat nama baik enggak, rugi yo. Banyak nggak? Banyak. Misalnya apa? Dia sedekahnya pamer-pamerkan. Kalau niat pamer itu mengajak orang lain sedekah, itu hebat. Tapi kalau niat pamernya mencari popularitas tuh menghilangkan waktu dan biaya, nggak dapat amal. Nah, sedekah pun harus ada rumusnya. Jelas rumus sedekah itu apa? Ada sedekah subuh, ada sedekah sholat Jumat, ada sedekah ke masjid, ada sedekah ke anak yatim, ada sedekah ke panti jompo. Itu amalnya nilainya beda-beda. Maka butuh strategi mencari amal yang mana. Nah, kan gitu kan. Sedekah bisa menghasilkan amal 7 kali 10 kali 100. Makanya kalau saya punya rumus gini, saya rumus. Misalnya Wezi mau punya uang berapa? Wezi mau punya uang misalnya 100 juta. Maka 100 juta dibagi 70. Berapa? 1,5 juta. Ya udah, sekarang Wezi sedekahkan 1,5 juta. Nanti setahun 2 tahun ke depannya akan Tuhan balas 100 juta. Kan 70 lipat. Itu rumusnya. Rumusnya. Jadi harus paham. Ya kan? Kalau kita misalnya mau nyumbang buku, berapa nilai buku tadi? Oh, buku tuh nggak bisa dinilai dengan uang, karena pengetahuan. Maka nanti akan berlipat ganda pun pengetahuan yang kita dapatkan. Kita sebut dengan amal jariah. Jadi mesti paham rumusnya. Sering orang tuh membazir tadi kan nggak paham rumusnya. Oh, sedekah, bisnis bersama, misalnya tiba-tiba ustadznya lari, misalnya gitu kan. Duit rugi, Iya. Banyak. amal nggak dapat. Itu tadi. Dan sedekah itu juga ada pilihan harinya. Ada pilihan waktu sedekah. Sedekah subuh, sedekah hari Jumat, sedekah bulan Ramadan. Harus ada ini karena ini nilainya beda-beda nilainya. Sama kayak kita sholat duha, sholat tahajud, itu beda-beda amalnya. Sholat tobat beda amalnya, sholat tasbih beda amalnya. Boleh nggak sholat tasbih siang hari? Boleh. Tapi bagaimana amalnya dengan malam hari, lebih tinggi malam hari? Gitu. Boleh nggak sholat tahajud nggak pakai tidur? Boleh. Tapi lebih tinggi amalnya kalau tidur dulu. Kenapa tidur dulu? Kalau orang tidur dulu bersolat tahajud tuh, dia kan ada ujian untuk dia bangun. Tapi kalau dia nggak tidur, nggak ada ujian untuk bangun. Ditunggu nian kan, dan maka amalnya lebih tinggi yang tidur dulu. Kenapa dikatakan oleh para ulama 2 rakaat sebelum subuh tuh akan sama pahalanya dunia dan isinya. Ya. Karena yang berat menjelang subuh dibandingkan 2 rakaat sebelum maghrib. Nah kan begitu. Jadi tergantung perjuangannya. Begitu pun sedekah. Sedekah terbaik itu apa? Bukan soal banyak, tapi apa yang paling kita sayangi, apa yang paling kita miliki. Misalnya kita mau ngasih baju, kasihlah baju terbaik kita. Kalau kita ngasih kayak orang baju lah bekas kita sobek, dapat kita amal sedekahnya, tapi nggak dapat pahalanya. Nah, tapi kalau kita baju ini bagus, masih kita pakai sehari-hari. Ada kawan tuh tengok gue, mohon maaf dia sangat butuh mungkin untuk kuliah, kasihkan yang itu. Maka minimal dia akan bersyukur, terus bersyukur. Dan dengan dia bersyukur tuh itu nanti akan perkalian bahasan sedekahnya. Nah gitu. Jadi sedekah itu, bang, sama nggak nilai sedekah orang kaya dengan orang miskin? Bisa sama, bisa enggak. Orang miskin menyedekahkan 1 kilo beras, dengan orang kaya menyumbangkan 1 M uangnya, mungkin bisa lebih besar amalnya yang 1 kilo beras. Kalau itu diberikan ke tetangga yang memang kelaparan. Begitu. Karena bukanlah bagian dari umatku kalau dia masih membiarkan tetangganya kelaparan. Jadi jangan kita tuh nunggu kayu dulu, nunggu banyak duit dulu, sedekah enggak. Ya apa yang ada aja. Sedekah itu bisa dengan memberi uang, bisa dengan memberi ilmu,
bisa dengan membukakan pintu rezeki untuk orang lain, ya kan, mengajari orang lain. Sedekah, sedekahlah dengan apa yang kita miliki, bukan cuma rezeki, apa yang kita miliki. Dan Tuhan menjamin tidak akan menjadi miskin orang yang suka bersedekah, apalagi hari Jumat, karena hari Jumat itu hari keramat bagi umat Muslim. Iya, kenapa hari keramat? Karena hari itu hari penggodaan, harus sholat Jumat gitu kan. Gitu. Kalau orang di kebun tuh, tanggung nian balik gitu kan. Kalau orang kerja tuh, kalau lagi ngumpul ke kawan, tanggung nian gitu kan. Nah gitu. Kalau sholat zuhur kan dia punya alasan. Allah dikit, tapi kalau sholat Jumat nggak ada alasan untuk ulur waktu. Mesti on time karena dia harus mendengarkan khutbah. Begitu kira-kira. Kalau misalkan bersedekah dengan pengemis yang di jalanan, maaf, di samping lampu merah. Simpang-simpang kan? Iya, di simpang-simpang itu apa termasuk? Itu bukan sedekah. Itu kalau secara hablum minan nasnya, itu kita sedang memberikan sumbangsi memperbanyak kemiskinan di muka bumi. Kenapa memperbanyak kemiskinan di muka bumi? Karena nanti orang lain akan tertarik. Kalau itu kita lemak ngemis baik. Daripada abang upahan, daripada misalnya jualan, emang ngemis baik. Satu mobil 2.000, sekali lewat 1.000 mobil, 2.000 kali 1.000 mobil 2 juta duit sehari. Iya, kita training menjadi pengemis terlatih. Kan begitu kan. Tapi itu nggak boleh, dengan amal kita nggak boleh. Karena memberi itu lebih mulia daripada menerima. Orang yang suka menerima itu tanda kemiskinan dekat dengan kekufuran. Kekufuran itu apa artinya? Dekat dengan neraka gitu kan. Itu. Sedangkan kita kan orang Muslim diajari sedekah, diajari zakat fitrah, diajari zakat mal, harus kaya. Masa kita ngemis? Pengemis itu mesti kita selamatkan. Apa selamatkan? Selamatkan pola pikirnya. Sadar bahwa mengemis itu bukanlah kehidupan yang mulia. Begitu. Apakah kita mampu memberantas pengemis? Tetap ada pengemis itu sampai akhirat nanti. Tapi minimal berkurang lah minimal. Minimal jangan di kota kita lah gitu kan. Itu. Begitu. Jadi kalau mau sedekah jangan pada pengemis. Sedekahlah kalau bisa itu pertama adalah ke keluarga terdekat. Kemudian pada ke sahabat terdekat. Ke lingkungan terdekat. Yang keempat ke tempat yang paling bermanfaat. Misalnya apa tempat bermanfaat? Tempat pendidikan, nyumbang PAUD misalnya. PAUD yang di kampung-kampung gitu kan. Karena itu kan untuk pendidikan. Belikan bukunya. Gitu. Kalau ke panti asuhan apakah itu termasuk bersedekah apa gimana? Bisa jadi, tapi tengok dulu ke panti asuhannya. Apakah ini memang untuk tempat orang yatim telantar atau memang kamu pelajar mencari uang kan begitu kan? Karena banyak kan hari ini sedang viral kan tempat-tempat persinggahan tuh kamu pelajar cari uang. Bahkan lagi viral di media massa sekarang ada sebuah lembaga yang digaji ratusan juta kan gitu, gitu kan. Ini yang perlu kita hati-hati. Walaupun itu oknum ya. Makanya kan diajarkan Nabi itu bersedekahlah kamu itu kepada keluarga terdekat dulu. Kemudian ke sahabat terdekat, ke lingkungan terdekat, dan ke tempat yang paling bermanfaat. Apalagi kalau kita bersedekah, misalnya gini, bersedekah kepada orang miskin, kita kasih dia modal usaha, usahanya berjalan hidup. Itu lebih bagus. Sehingga nanti dia bisa sedekah juga ke orang lain. Begitu sih. Sedekah apa saja. Nggak punya uang, latih dia. Ajarin dia. Kenalin dia. Gitu. Ketemu orang lapar aja makan. Masuk sedekah ya? Iya. Kalau misalnya Santi lagi pergi kawan, jangan pernah minta dibayari, bayar duluan. Karena kalau kita minta dibayari, orang itu nanti balasannya, bukan kita. Wah, kalau kita ini misalnya nggak ada uang banyak, aja makan tempat yang murah kan. Tapi kita yang bayari. Biar kita dapat cashback dari amal itu kan. Gitu. Begitu. Ya, thank you ya udah diskusinya. Kasih Bang atas penjelasannya. Mungkin ini bisa jadi referensi untuk yang lain juga kan. Ya. Memahami
mungkin, dan kita bisa lebih sharing lagi mungkin hal-hal yang lain Iya. yang bisa membangkitkan edukasi. Nilai luhur Iya, nilai. budaya bangsa kita. Nah, gitu. kembali ke Yang pastinya kita tetap semangat, spirit membangkitkan kembali peradaban Indonesia, start dari Bengkulu. Begitu. Oke ya? Ya, oke. Ini mesti diskusinya kita lanjutkan, Bang. Karena mungkin diskusinya banyak manfaatnya untuk terutama kaum pemuda. Iya. Jadi sekarang kita lihat kaum pemuda ini Daripada anak muda nongkrong-nongkrong, ini ngajak ngobrol sini. Malam Nah, keluyuran gitu. nongkrong besok kalau begadang biasanya tidurnya kesiangan. Itu banyak itu. Nggak bisa kita pungkiri. Mungkin kedepannya bisa kita kumpas, mungkin tema yang lain dan lain sebagainya. Iya, cari tempat bisa minum kelapa muda.